Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial membahas terkait RSPTN Unila. Saya ke Mbak Dia. Mbak Dia, melihat banyak sekali tentu problem-problem kesehatan di Lampung. Menurut Anda sendiri sebenarnya apa inovasi yang sebenarnya harus dihadirkan oleh RSPTN Unila? Apakah ada penyakit tertentu yang menjadi karakteristik Lampung yang perlu saat ini dipecahkan gitu, Mbak Dia? Ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Kristi. Jadi untuk wilayah Lampung dari 82 rumah sakit yang ada dan tentunya kita memiliki rumah sakit kelas A yaitu Abdul Muluk dan juga kita melihat 10 besar penyakit dan juga angka kasus rujukan yang tertinggi keluar daripada Lampung dan juga banyak loh sebenarnya orang Lampung ini yang memiliki uang cukup banyak dan mereka larinya tidak hanya ke rumah sakit di wilayah pusat namun ke luar negeri. Seperti contohnya ke Mayo Clinic atau ke Johns Hopkins Hospital seperti itu ya Prof ya. Jadi kita coba menyaring dan kita sejalan dengan Kementerian Kesehatan penyakit-penyakit yang prioritas itu yang tadi kita 5 dulu sebenarnya ada 9 penyakit prioritas tapi saya berharap mudah-mudahan rumah sakit yang dari PTN ini Nila ini juga mendukung ya dari pusat yaitu 5 hal yaitu penyakit kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan juga kesehatan ibu dan anak. Karena kasus kematian ibu dan anak masih cukup tinggi kita, kemudian kasus stroke seperti itu masih cukup tinggi, kasus gagal ginjal semakin bertambah ini Prof di tempat kita karena kami sering melakukan visitasi. Jadi itu ya sebenarnya yang menjadi harapan dari kita. Jangan sampai orang pergi dari Lampung, apa yang bisa kita tangkap kita selesaikan di Lampung ini. Nah tentunya dalam hal pembangunan rumah sakit ini tidak mudah dan harus benar-benar diskusikan, di sini dikoordinasikan tidak hanya dari komitmennya, tetapi juga SDM-nya dibicarakan ini Prof, apa yang mau diunggulkan dari itu semua, spesialisnya apa, seperti itu, kemudian juga sarana prasarananya, alat kesehatannya dan juga tadi mungkin disampaikan terkait dengan gedung ataupun bangunan harus sesuai dengan standar. Dan tadi sudah disampaikan standarnya tentu kita standar akreditasi. Jadi dalam hal kita mau membangun rumah sakit sudah mulai dari awal kita terkonsepkan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit di sana sehingga tidak ada lagi bongkar pasang seperti itu ya. Itu harapannya. Jadi sama-sama mendukung sejalan dengan program pemerintah kita bisa menurunkan angka kesakitan yang ada di wilayah Provinsi Lampung dan menurunkan angka rujukan keluar sehingga pembiayaan lebih murah di Lampung. Mungkin itu harapannya Mbak Kristi. Terima kasih. Baik, saya ke Prof Satria. Bagaimana Anda menjawab masukan tadi dan juga bagaimana target dari pembangunan RSPTN ini sendiri, Prof Satria? Iya, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan untuk membangun rumah sakit, kita selalu berdiskusi sebetulnya dengan Dinas Kesehatan sehingga termasuk juga dari rencana induk kesehatan nasional, maka memang betul kita fokus. Yang pertama di tropical infectious disease, ini adalah penyakit-penyakit seperti malaria, TBC, kemudian di endokrin seperti misalnya diabetes, ya, kemudian rehabilitasi medis seperti stroke misalnya, kemudian geriatri, kemudian yang untuk penyakit orang tua biasanya penyakit tulang kropos dan lain sebagainya. Begitu ya Bu ya. Jadi kita mengarah ke sana dan kita ingin bahwa melihat selama ini kenapa sih orang banyak berobat ke luar negeri. Nah, kita ingin orang berobat ke Lampung. Nah, caranya bagaimana? Kita membuat bukan rumah sakit sebenarnya rumah sehat. Jadi orang datang untuk sehat sebetulnya. Nah, oleh karenanya pelayanan yang nanti kita akan targetkan adalah pelayanan yang berbasis, kalau sekarang eranya era teknologi, ECRM misalnya, maka kita harus berbasis teknologi atau ECRM memberikan pelayanan prima. Jadi kalau orang datang, betul-betul dia dilayani orang sakit menjadi sehat ya. Termasuk ruangan yang dikatakan oleh Bang Doni tadi, artinya orang yang besuk kalau misalnya itu diberikan ruang-ruangan yang hijau sehingga ketika mereka datang itu tidak berkumpul-kumpul pada satu tempat saja. Makanya kita siapkan luasnya adalah area itu adalah 5 hektar. Kemudian untuk gedungnya sendiri itu adalah 15.000 meter persegi ya. Kemudian ERC-nya adalah 6.000 meter persegi. Sehingga betul-betul bisa memenuhi, dan dari hasil review konsultasi kita dengan dari Kemenkes tadi
DED-nya kan ada semacam perubahan. Yang tadinya kita letakkan di belakang, ternyata diminta ke depan. Supaya apa? Jadi kalau orang datang, itu cepat gitu dia menjangkau rumah sakit tersebut. Itu salah satu masukannya. Termasuk layout-nya. Nah itu disarankan. Nah, oleh karenanya, itu cita-cita mulia kita bahwa kita ingin bahwa masyarakat Lampung ini betul-betul sehat lewat pelayanan prima yang kita berikan dengan ruang yang hijau, kemudian orang datang betul-betul mendapatkan suatu kepuasan. Jadi ibaratnya kalau orang datang ke mall, itu kenapa? Nah itu yang harus menjadi tantangan kita. Kenapa dia harus datang ke rumah sakit Unila? Karena ada sesuatu yang betul-betul yang diberikan, yaitu uniqueness-nya, pelayanan primanya, kepuasan bagi para pasien maupun bagi keluarga yang mengantarkan si pasien. Kira-kira begitu. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Satria. Saya ke Mas Doni. Mas Doni, menurut Anda nih, agar proses pembangunan ya berjalan dengan sesuai dengan perencanaan dan tidak timbul permasalahan hukum gitu ya di kemudian hari, seperti apa saran Anda dan juga tentunya harapan Anda untuk Rumah Sakit Unila? Mengingat Anda juga alumninya, ternyata. Seperti apa Mas Doni? Silakan. Ya, makasih Mbak Rizky. Saya melihat beginilah, untuk lelang ini, ya kan, kita berharap bahwa lelang ini benar-benar pure murni gitu loh. Artinya tidak ada, karena tidak ada kong kali kong ya, karena kita melihat kejadian rektorat kemarin kan termaksud mencoreng ya, mencoreng alumni, menyakiti hati mahasiswa di situ ya kan, kita malu gitu loh. Bahkan kita di luar lulusan ini kan dianggap lulusan sogok menyogok gitu loh. Kita berharap ini bersih, tapi saya yakin lah ya kan di Profesor Sultan ini akan ini, dan saya hanya mengingatkan bahwa BUMN ini ada 7 ya kan. Kalau dipakai jangan sampai mendominasi, karena kita tahu hutang piutang di BUMN ini sangat banyak ya kan. Kita ini praktisi di dalam konstruksi. Tidak ada satupun BUMN ini yang ada di daerah. Jadi alat-alatnya pun ada di pusat. Pasti mereka berkolaborasi dengan kita punya batching segala macam, pasti mereka pakai. Nah, untuk menjamin pembayaran itu kita perlu sinergis ya kan. Nggak mungkin sebuah BUMN ini kerjanya banyak gitu loh. Jadi jangan ada satu ini dapat 2 apa. Dia seluruh Indonesia, sumber daya manusianya terbatas, sumber daya keuangannya terbatas, apalagi BUMN karya. Himpunan perbankan BUMN, khususnya PT Bank Mandiri, sudah menstop kredit untuk BUMN karya, ya kan? Nah, itu yang kita berharap, kita akan diskusi, kita akan pantau, dan tapi kita yakin, Mbak, bahwa yang lama mah berlama lah. Kita yakin juga tidak ada proses, kita nggak berharap ya, kita nggak berharap ada kejadian-kejadian mencoreng Universitas Lampung dengan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah enggak lah Prof ya kayaknya ya kan, insya Allah enggak. Kita akan diskusi, karena kami sebagai praktisi dari saya Dewan Pertimbangannya tidak pernah juga diajak bicara gitu, tidak pernah ajak bicara ngobrol-ngobrol seperti ini. Bahkan kita kan bisa ngasih masukan, bisa ngasih sharing gitu loh, karena kita pengennya rumah sakit ini barometer itu bukan hanya fungsinya, tapi diawali dengan yang bersih dulu pertamanya gitu, baru fungsinya. Kalau di awalnya udah kotor, insya Allah seluruhnya juga kotor. Tapi kalau di awalnya sudah bersih, rumah sakitnya jadi berkah gitu. Jadi bukan jadi rumah sakit, tapi jadi rumah sehat. Nah itu aja harapan kita. Mudah-mudahan aparat penegak hukum ini pasti berkolaborasi dengan di sini dan memantau. Tapi saya yakin paradigma baru ini, insya Allah kita akan menciptakan rumah sakit yang bersih, rumah sakit yang baik, dan tidak ada dalam tanda kutip gitu loh, ya kan? Itu aja saya rasa. Makasih. Terima kasih Mas Doni. Saya ke Mbak Dia. Seperti apa harapan Anda Mbak Dia dengan adanya RSPTN? Ya, baik. Harapan dari kami itu tadi, yang pertama adalah kita saling bersinergi, berkoordinasi, dan kita melangkah bersama untuk menuntaskan penyakit-penyakit yang menjadi prioritas khususnya untuk wilayah Lampung secara bersama-sama, menurunkan angka kesakitan seperti itu, dan juga menurunkan kasus rujukan yang sangat tinggi keluar, yang mana kita tahu Bapak Ibu kalau kita merujuk keluar itu menunggunya sampai 3-6 bulan, Prof.
Jadi ini yang coba kita tuntaskan bersama. Mungkin itu yang bisa nanti menjadi salah satu cita-cita. Jadi tolong berkoordinasi Prof. Jadi sesuai dengan langkah-langkah harapan dari Kementerian Kesehatan untuk transformasi kesehatannya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Mbak Dia. Closing statement Anda, Prof. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih masukan-masukan yang sangat berharga barangkali bagi kita, karena niat kita adalah tadi membangun rumah sakit Untas Lampung. Betul dia berada di Untas Lampung, tapi kontribusinya adalah bagi masyarakat Lampung. Dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan dukungan penuh, tidak hanya dari gubernur, tetapi juga dari wali kota dan para bupati. Oleh karenanya mohon dukungan kita semua, dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu Diah maupun Bang Doni betul-betul nanti kita akan lakukan, sehingga memang mungkin kita memiliki niat yang sama. Bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Provinsi Lampung dengan masyarakatnya yang sehat dan cerdas. Itu saja, makasih. Terima kasih Prof. Satria, Mbak Dia dan juga Mas Doni, sehat selalu. Pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi diskusi kami terkait dengan RSPTN Unila. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas. Pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.